Hai! Para Smack my ass! Smack my ass! Yes! Please, please, please! Oh baby! Smack my ass like a drum! Selamat datang di channel terviral, terlucu, terngakak, terfani. Apa kabar para pengrajin sempak herbal? Dan juga apa kabar para penulis-penulis buku kitab Anjasmara. Selamat datang di Geralitan Channel. Excited! Jumpa lagi bersama kami 2222 biji Fanny Galaxy. Jenaka Universe. Wah, inilah dia Profesor AR. Seperti biasa kalau kita sudah hadir di sini, tentu saja kita akan mereview film-film bokep terkini. Nah, ini contoh yang di-cut. Ini contoh yang di-cut. Nggak di-cut nggak apa-apa sih. Nggak usah di-cut ya, nggak apa-apa. Nggak usah di-cut nggak apa-apa. Goblok bener. Kita akan membahas bokep-bokep terkini. Kamu habis nonton bokep apa, Alpi? Aku sih bokep-bokep yang sporty ya. Oke. Kalau aku suka animal porn. Wah. AADC, ada apa di cuy. Wah, nggak jelas banget cuy. Cuy itu konteksnya apa anjing? Cuy itu kata kerja bukan. Kata sifat bukan. Kayak nembak gitu loh, nembak. Nah, itu sound effect. Cuy. Sound effect. Ada apa di cuy. Itu apa anjing? Nah. Ada apa tadi di XX1? Nah, hari ini sudah tayang Black Adam. Ini yang main Dwayne Johnson ya. Dwayne Johnson, salah satu film dari DC yang juga gue tunggu-tunggu sebenarnya ya. Karena dari trailernya aja kayaknya seru ya. Trailernya kayaknya seru. Ada Doctor Strange, kan DC. Itu Marvel. Salah ya? Salah. Multiverse-nya bisa. Bisa mungkin suatu saat DC collab sama Darvel Marvel. kali, jadi Darvel. Apa tuh? DC Marvel. Darnya itu apa? DC itu darnya apa anjing? Masih ada film Halloween Ends kayak anjing tai sapi tai babi. Kayaknya udah dendam kesumat banget lu sama film ini. Sumpah itu film sama Halloween End ini ya. Film tai babi anjing itu, sumpah. Lalu ada juga Don't Worry Darling. Ada juga Pamali. Film Pamali yang kayak tai nyamuk. The Woman King ya. Wah, bagus Woman sekali. King bagus sih. Kalian kalau belum nonton The wajib Woman nonton. King, lu udah nonton? Apa? Lu udah nonton? Kata lu? Lu nonton dulu, sumpah. Ya gue percaya. Lu kalau gabut sama video nonton. Video ini pasti suka, gue yakin demi Tuhan video suka. Ya ini udah. soalnya kan video bilang dia suka film yang alpha, yang cewek itu jadi alpha kan. Iya. Inilah dia. Jadi minimarket dia. Bukan Alpha Minimarket. Mpo Alpha. Hah? Alma bukan? Mpo Alpha. Jelangkung Sandekala masih ada dan Miracle in Selamat. Miracle in Number 7 nih menurut gue cukup layak untuk bertahan. Untuk bertahan ya, karena kayaknya dia masih ada seminggu 2 minggu kayaknya masih ada deh. Bahkan dia tidak bergeming loh digoyangkan Black Adam loh, masih ada loh. Biasanya kalau ada film kayak Black Adam ini, yang lain itu langsung di cut teaternya, tapi dia masih kuat. Masih kuat. Kalau film Indonesia ada Inang itu juga oke, tapi nggak yang wow anjing bagus banget, enggak sih ya. Oke. Lebih layak untuk dinonton daripada film-film yang lainnya lah gitu. Nah ini dia nih. Inang nih film tentang orang Padang ya? Hah? Minang. Ya udah gitu aja, tapi kamu lucu. Ya, thank you Alfi. Nah, kita akan membahas film yang ini nih. Kalian pantas diberakin. Kalian pantas mati. Kalian pantas mati, ya udah. Iya. Kalian pantas mati. Kurang excited tolong. Kalian pantas mati. Lanjut deh. Film ini diproduksi oleh Robert Roni. Robert atau Roni nih? Didirektori oleh Ginanti Esrona dan writernya Alim Studio. Alim Studio, bukan Alim Studio, goblok. Alim Studio. Namanya Studio, nggak ada T-nya, nggak ada studionya. Dibintangi oleh Emir Mahira, si JKT48, Gaby Warrow, Andre Barret. Andre Barret pasti yang jerawatan ya, karena Barret. Satora Narajan, Angel Sianturi, Kezia Caroline dan Chelsea
Clarissa. Chelsea tapi pakai C. Chelsea. Pick me banget mamanya. Iya ya. Pick me banget masa orang Chelsea aja. Iya. Kenapa harus pakai C? Ya pick me biar beda. Iya biar beda sih. Dan distributori oleh Paragon Picture. Makanya keramas. Anjing. Bercerita tentang seorang pemuda bernama Raka yang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang yang sudah meninggal. Dia harus menggunakan kemampuannya untuk menghentikan roh jahat yang dipenuhi dendam terhadap temannya di sekolah. Sementara itu dia bertekad untuk membantu sesosok hantu cantik untuk mengembalikan ingatannya. Dan film ini tuh diadaptasi dari film Korea juga. Iya, namanya Morning Grave. Iya. Nah. Yang mana itu gua nggak tahu. Gua belum nonton. Gua juga filmnya. belum nonton. Morning Grave-nya. Katanya yang main Kang Hanel ya. Ada aktor. Kalau Kang Hanelnya gue tahu, cuma Morning Grave-nya gue nggak tahu. Itu yang main film Morning Grave ya? Iya, tadi gue bilang emang iya gue bilang tadi. Kita masuk dulu ke Alia. Lu jangan nengok-nengok ke sono. Kagak. Narsis bener, nengok ke sini aja. Kita lihat Ntar dulu. orang yang nonton di YouTube aneh, ngapain sih Gerald nengok-nengok ke sini mulu anjing. Gue lagi live di situ guys. Oke, sebelum kita masuk, kita akan menjudge secara cepat biar kalian kalau yang nggak mau kena spoiler, menurut lu film ini tuh drop say atau seru banget? Nah, Menurut gue film ini seru banget. Ya, Oke. Menurut lu? Menurut gue juga film ini seru banget gitu. Jadi kalau kalian mau nonton filmnya sedang tayang di bioskop. Silakan kalian pergi keluar anjing babi Thailand. Mamanya Gerald nih, Gerald nah. Gak nonton, mau gue udah tidur. Ini Gerald belum. Oh, gue udah tidur. Gerald ngomong jorok. Yang kita suka dulu. Kalau gue yang kita suka adalah yang pertama. Kalau gue yang kita suka adalah apaan sih kata-kata Kalau lu? gue yang kita suka adalah berarti lu harus ngikutin gue. Ya nggak mau lah, gue punya pendapat sendiri anjing. Hal yang kita suka. Kalau gue hal yang gue suka yang pertama adalah actingnya Z dan si cowok itu siapa sih? Emir Mahira. Emir Mahira sih. Menurut gue mereka yang nge-carry film ini. Bener. Gue juga setuju. Mereka nge-carry banget. Jujur li mereka nge-carry film ini karena sebenarnya acting tukang bulinya itu bener-bener drop side gitu kan. Iya, menurut gue kayak terlalu dipaksakan. Terlalu sinetron-ish. Iya, terlalu sinetron banget yang sih. acting ngebulinya. Tapi kalau untuk si acting Z sama Emir Mahiranya sih, menurut gue menopang banget film ini. Kalau nggak ada mereka sih, wahur. Lu coba bayangin film ini itu dengan tukang bully yang kayak gitu, terus ditambah dua aktornya itu wadaw. Jadi apa film ini? Jadi bukan Cinderella anjing. Contohnya siapa? Jadi itu. Misalnya dua Aktornya wadaw, pemeran pendukungnya wadaw. Wahur. Tapi syukurnya dua aktor utamanya ini benar-benar meng-carry sih, film ini. Pasti punggungnya berat banget. Pasti setelah dari film ini, setelah syuting mereka pasti kayak message gitu sih karena punggungnya berat. Tai masat sih pasti dibunyi-bunyiin punggungnya sih. Kertak gitu ya. Yang lu suka apa? Kalau yang gua suka jelas beberapa yang paling gua inget sih beberapa. Jangan usah lihat ke sono. Gua mau gini. Ya kan ini kita lagi syuting YouTube, ini mah biarin aja orang. Ntar kalau ada yang komen gimana, nggak kebaca? Kan udah dikasih tahu kita lagi syuting, ya udah biarin aja. Yang paling gue inget sih beberapa scene film horornya yang menurut gue ini anti mainstream di Indonesia ya. Kayak yang menurut gue keren, pokoknya yang dia temennya, salah satu temennya itu denger suara si temennya di WC. Terus pas dibuka pintunya malah nemu temen cewek yang udah mati juga, temennya ceweknya. Temen ceweknya udah iya. mati. Terus ternyata dia langsung kaget, di tembok itu ada bekas-bekas capan darah gitu kan. Iya, capan darah yang bentuk-bentuk tangan. Itu menurut gua keren banget. Delivery di situ keren banget. Itu adegan terepik sepanjang film menurut gue. Iya, terus gua langsung nengok ke Gerald, anjing keren ya. Iya bener. Apalagi ke yang kepulanya ditabokin sampai pecah itu. Ah, itu juga adegan gore-nya lumayan lah. Adegan apa itu? Lanjut. Aneh bener tuh orang ya. Yang gue suka berikutnya adalah make up setannya sih, terutama meskipun make up setan yang dininya menurut gue cukup wadaw sih, cukup terlalu wibu ya kalau kata. Iya. Setan maskernya itu Somehow penampilannya somehow wibu banget. Iya, somehow seremnya lumayan dapet, tapi somehow terlihat seramannya jadi berkurang gara-gara gayanya terlalu aita kata. Wah, Tetapi kalau kalian lihat
di awal-awal setan yang di bus itu bagus banget woy. Iya, Apalagi yang pas dia Betul, berdiri di punggungnya si Raka terus dia begini. Wah, itu Keren banget. itu epic banget sih yang dia baru pulang dari naik bus. Kok bisa tapi ya ada reviewer di TikTok yang bilang itu murahan. Wah. Mungkin dia tidak nonton. Mungkin waktu nonton dia main HP. Apa kita bahas itu aja lebih seru kayaknya kita bahas dia. Kayaknya jarang nih ada reviewer film yang nge-review reviewer lain. Kita apa yang pertama, Ger? Itu namanya cari masalah. Enggak, lanjut. Apalagi yang pas adegan dia digali dari kubur, terus diangkat mayatnya, itu juga mayatnya keren banget tuh. Keren banget itu mayatnya. benar kayak orang yang udah meninggal. Kayak orang yang meninggal yang udah busuk gitu. Iya, woy, Iya, itu keren sih. Itu keren. Itu yang gua suka berikutnya. Make-up-nya. Ada yang gua suka lagi? Yang gua suka lagi itu jelas ininya sih, apa namanya, efeknya lumayan sih. Visual efeknya Visual lumayan. efek ya. Gue suka yang pas adegan yang kerisnya nyala tuh. Kerisnya nyala. Itu menurut gue nggak cringe dan kayak nggak menjijikan kayak sinetron azab Kerisnya gitu. bisa keluar petir nggak? Kayak yang di Gus Samsudin. Enggak dong, kalau itu kan pakai ada tombolnya. Oh ini nggak ada tombolnya. Nggak ada. Terus sama sebenarnya ada beberapa acting pendukungnya yang gue suka juga sih. Seperti contoh yang Padudung. jadi Padudung oke. Padudung oke. Terus si ini Kang Dika Jamil Oh, iya, yang jadi iya. mamangnya itu juga Raka. menurut gua ya memang seperti itulah kan mereka diceritakannya mereka orang Sunda. Ya memang udah paling bener pemerannya juga yang Sunda asli. Iya betul. Iya atau enggak setidaknya di coaching sama yang orang Sunda asli. Nah, ini makanya mereka ngambilnya si orang Sunda asli si Randika Jamil gitu dan itu menurut gua berhasil banget gitu untuk dapetin peran mamang-mamang Sundanya gitu. Betul. Dan juga aku mau membahas detail-detail yang sangat menarik di film ini. Seperti yang pertama, mereka bikin majalah sekolah loh. Oh iya benar. Itu keren anjir, Majalah sekolah. dipikirin sampai seperti itu. Yang kedua adalah, Apa jadi itu? waktu pas mereka ujian, di belakang papan tulis itu ditulis loh kayak peraturan-peraturan ujian kayak waktu kita sekolah. Iya. Itu gue lihat itu langsung kayak terflashback, ih anjir segitunya dipikirin detailnya gitu. Ya, tadi gue baca sih peraturan ujian pertama jangan putus sekolah. Jangan putus sekolah. Kedua, jangan mentusbol pantat pak guru. Nah, yang ketiga jangan larikan dana bos. Dan yang keempat, Jangan membakar lembar ujian dengan air. Yang kelima Pastikan Anda sudah lahir. yang kelima bila sakit. tadi kan gue yang berobat. kelima, lu kelima lagi. Yang kelima setelah Alpi kalau sakit berobat lah. Yang kelima setelah Alpi gimana? Ya lu tinggal bilang ke-6. Sebelum ke-6 itu gue dulu di tengah. Udahlah, drop say. Catatan pertama adalah Iya. kita masuk dulu ke hal-hal yang paling mengganggu. Gue sangat terganggu dengan suara yang didubbing. Benar. Gue nggak tahu apa yang terjadi di 20 menit pertama di film, karena 30 menit terakhir tuh udah nggak dubbing loh. Udah nggak dubbing ya. Ya kan? Tapi 20 menit pertama di film gue nggak tahu apakah ada soundman-nya yang nggak sengaja waktu ngerekam ngematiin mic-nya. Ataukah baterainya mati tapi nggak dicek sama soundman-nya. Iya, Tetapi jadinya suaranya itu didubbing dan itu sangat mengganggu, woy. Karena ekspresi dan suaranya itu nggak match anjir. Iya, betul. Pernah ada satu adegan si Rakanya itu dibully kan sama si cowok-cowok itu. Didorong begitu. Terus si cowoknya gini. Tapi tuh nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya. Karena didubbing. Iya, itu. Terus kayak beberapa kali kayak ekspresinya artisnya sama suara itu nggak match ketika artisnya lagi. Tapi suaranya tuh wah gitu. Iya. Itu sih yang pertama. Sama ini sih ada beberapa gerakan mulut yang telat sama soundnya sih. Gue lupa tapi di mana, tapi ada beberapa gue ingat banget itu. Yang kayak nggak terlalu pas gitu. Nah, itulah dia. Terus yang kedua. Yang kedua apa lagi? Apa mau dari gua? Ya lanjut. Nah, kalau dari gua yang gua nggak suka pertama itu jelas dari Yang gak suka kedua. Kan tadi pertama setuju sama gua. Berarti ini yang kedua. ya udah, yang selanjutnya nggak disuka itu dari gua. Kedua yang gua gak suka kedua. Backsound jump scare-nya yang menurut gua aduh ganggu banget.
tidak harus selalu ampe itu kalau kita nontonnya pakai speaker JBL yang 50 ribuan udah pecah itu pasti speakernya karena menurut gua terlalu over sih, terlalu dipaksakan, dipaksakan ingin membuat kita kaget. Iya, membuat kita kaget dan kalau membuat kagetnya berhasil, tapi kalau membuat seramnya jadi malah annoying sih menurut gua. Terus Lu nggak usah ngomong sono mulu. ada yang ngomong gini, Bang Api sabar banget. Udah biasa gue ngarepin si anjing ini. Selanjutnya adalah film ini di spoiler sendiri sama judulnya anjing. Kalian pantas mati. Itu udah meng-spoiler seluruh cerita film ini anjing. Iya kan, kalau misalnya film Koreanya judulnya Morning Grave gitu kan. Iya. Apa ya Morning Grave? Iya. Oh, apakah filmnya tentang seseorang yang dikubur pagi-pagi? Ini morning. Artinya apa itu? Berduka. Oh, berduka. Kuburan yang berduka. Oh. Iya. Apa ya gitu kan. Tapi ini kalian pantas mati. Bener-bener adalah judul yang sangat menggambarkan isi film. Iya. Apalagi di awal-awal sudah ada adegan orang dibully. Orang dibully dan orang terbully dengan judul kalian pantas mati. Sudah pasti ketebak endingnya seperti apa. Iya, sudah pasti ketebak bahwa si pembuli-pembulinya itu akan terbuli balik gitu oleh hantunya. Harusnya kayak memilih judul yang lebih simple aja sih. Misalnya kalian pantas mati menurut gue terlalu panjang. Kayak mungkin bisa dipilih kalian mati. Atau masker dakbil. Kuntilanak masker. Kuntilanak masker. Jadi mungkin bisa disingkat sih. Atau misalnya judulnya kalian. Nah, itu kan lebih buat orang penasaran. Kalian. Ya kan? Ya kan? Ada orang judul film kalian. Apa anjing? Penasaran gak lo kalau ada film judulnya kalian? Enggak, sekalian aja orang film bikin judulnya. Deh. Lah, ide bagus. Goblok. Malah dibagusin. Itu juga bisa. Itu juga bisa. Seru. Kalian aja udah aneh, apalagi ada orang judul film cuman imbuhan doang. Deh. Nah, bagus. Itu bagus. Itu bisa. Malah dibagusin. Itu bisa dipakai. Gua aja gak setuju sama yang gua bilang tadi sendiri. Malah lu setuju tolol. Aktor-aktor pembuli yang bukan jelek banget, nggak jelek banget. Yang jelek banget itu film oh jadi lo itu udah nggak ketolong deh. Itu kayak film nggak pernah terjadi aja gitu. Itu film apa sih kalau ibaratnya Mandela Effect? Lu tau Mandela Effect nggak? Enggak. Mandela Effect itu adalah suatu momen ketika kita merasa kita pernah melihat atau merasakan sesuatu tetapi itu sebenarnya nggak ada. Oh. Itu namanya Mandela Effect. Iya. Kayak misalnya, lu diingatan lu ekornya Pikachu itu ada hitam-hitamnya kan? Iya. Sebenarnya nggak ada. Sebenarnya Pikachu tuh nggak ada hitam-hitamnya di ekornya. Ada anjing. Nggak ada, coba lu cek Pikachu. Tuh, nggak ada kan? Anjing. Nggak ada kan? Nggak ada. Itu namanya Mandela Effect. Jadi menurut gue bukan filmnya Fuji itu kayak Mandela Effect aja. Kita nggak pernah tahu itu terjadi film merasa itu ada, tapi sebenarnya itu nggak ada. Kok gue kena ya anjing? Itu namanya Mandela Effect gitu. Oke, menurutku acting-actingnya pemeran bulinya ada anjing di kartun ada ekornya ada hitamnya tot. udah nggak ada woy, udah. Lu terima itu. Gue juga pertama kali. Dulu yang di SCTV Pokemon. Nggak ada. Itu nggak pernah ada. Serius. Nggak pernah ada. Serius nggak ada. Kita balik lagi ya ke acting. Actingnya tuh nggak seburuk itu, tapi buruk ya. Tapi nggak seburuk itu. Iya. Iya sih. Apalagi ketika mereka kayak ngebully yang, atau nggak sih adegan yang ngebully di akhir, kamera cuma ke mereka gini, itu cringe banget anjing semuanya. Woi, Iya. Ih, sampai berdiri bulu kuduk gue. Iya. Kayak, lucu banget. Ih. Amit-amit anjing. Oke, ada lagi nggak yang lu terganggu sebelum kita masuk ke adegan-adegan gak waras dari film ini? Secara overall terganggu selain tadi backsoundnya. Udah kan? Udah sih kayaknya. Pikachu tahu nih gue buat suka dong. Serius. Ada Ger. Yang ada itu tadi Mamba di belakang gue nendang-nendang kursi gue mulu kayak tai itu Mamba itu. Lu denger gak gue tadi bilang, Mbak jangan tenang-tenang ya. Iya. Dari tadi tenang-tenang mulu. Anjing emang. Iya. Oke, kita masuk ke adegan gak waras. Di sini yang gue catat pertama, anak sekolah di Indonesia yang pulang malam-malam naik bis dalam rangka apa? Gitu kan? Betul sih. Ada urusan apa anak sekolah SMA dengan baju sekolah yang lengkap pulang sekolah malam-malam, mungkin kursus. Habis gitu kerja kan. kelompok. Mungkin kursus. Tetapi kok bisa dia ketemu teman-temannya juga di bus itu gitu. Seolah-olah bus itu tuh kayak angkot antar kota yang bukan angkot antar kota, kayak taksi PT-PT. Tuh taksi PT-PT nggak sih? Enggak tahu apa tuh taksi PT. Taksi PT-PT yang taksi warna biru yang kayak angkot taksi PT-PT kalau di Palu kita Ya bilang. udah bilang angkot aja. Ya suara tolol. bassnya kenceng banget, Ya itu angkot aja udah. Iya, maksud gue Yang dangdut koplo kan. iya, seolah-olah itu Metro Jakarta itu
taksi bus gitu loh. Kayak emang mereka tuh baru pulang sekolah jam segitu. Ada urusan apa anjir? Gitu kan. Iya, nggak ada urusan apa-apa sih. Ada juga scene si Rakanya ditelepon habis dia ketemu sama si pembuli itu di bus. Malamnya kan dia di kosannya, dia ditelepon sama pembulinya. Terus kayak, "Oi anak anjing, kalau lu kira urusan kita udah selesai." Iya. Tapi ngomong oi anak anjingnya kayak lemes banget. Oi anak anjing, lu kira urusan kita udah kelar, tunggu besok lu ya di sekolah gitu. Kayaknya dia sambil mabuk deh gitu. Bukan, lagi apa kali ngocok kali ini. Terus yang selanjutnya, ada adegan yang dialog dungu ini dialog terdungu di film ini ya. Dialog terdungu catat. Jadi ceritanya si Raka ini kan dia nggak tahan tuh di Jakarta. Iya. Karena selain dia diganggu hantu, dia dibully. Yang somehow reviewer TikTok ini bilangnya dia kan nggak ada urgensi kenapa dia harus dari Jakarta dia pindah ke Bogor. Emang karena diganggu hantu doang dia pindah di Bogor? Apakah kalian tidak menonton filmnya? Apakah kalian nonton film main HP? Gitu kan. Padahal kan jelas-jelas di sekolah lama dia dibully. Main HP sambil nyusun apa yang harus direview. Gue sambil nyusun gue tetap ngerti. Ya beda, lu kan sama mereka beda. Lu kan multitasking. Lagian kalau misalnya masalahnya dibully, toh di Bogor juga dia dibully. Ya nggak gitu dong konsepnya. Dia kan nggak tahu dia di Bogor bakal dibully gitu kan. Iya. Masa dia udah ancang-ancang, oh gue di Bogor bakal dibully nih, gue pindah aja. Iya, gitu. kalau kayak gitu dia bukan indigo, dia peramal. Peramal, dia ini dong, titisan Nyi Ratu Kidul gitu iya, kan. kalau itu mah dia mana tahu sih orang kayak lu pindah ke Bogor pasti berharap kehidupannya lebih baik. Lebih baik, iya gitu. Iya, nggak ada yang tahu juga dia bakal dibully. Sebenarnya alasan utama menurut gue, ya karena dia dibully sih di sekolah Jakarta itu loh. Iya. Sampai dia kan mau dipukul, diambil ininya gambarannya gitu. Nah, sedangkan di Bogor dia ada keluarganya itu mamangnya. Ya at least dia merasa aman lah. Kalau gue jadi dia, gue juga bakal pindah Bogor sih anjir. Iya. Udah dari kota orang sendiri, dibully tiap hari, ngapain gitu kan. Iya. Nah, dia pindah nih dari Jakarta ke Bogor. Di Bogor itu dia bermain-main di Cimory. Nggak ada sih yang bermain-main di Cimory. Nggak ada ya? Nggak. Lu jangan buat-buat deh. Nggak. Jangan sampai gue promoin Cimory di channel lu nih. Jangan. Nanti pitching dulu. Nah, di Bogor. Cimory, obat batuk. Pagi-pagi dia naik sepeda kan, terus pembuli-pembuli itu ada ngumpul-ngumpul tuh di depan mobil kan. Nah, terus dia naik sepeda, dia nerobos si pembuli itu, seret. Terus si temennya gitu, anjing tuh anak gitu kan. Iya. Terus, Ini tolol. anjing tuh anak. Terus si cowoknya yang ketua gengnya bilang, kayaknya gue kenal dia tuh anak. Kayak gua kenal tuh anak. Si temannya bilang gini, anak mana tuh? Tahu. Lah, katanya lu kenal anjing. Itu dialog apa? Itu dialog apa Itu ya? dialog apa? Setan anjing. Itu dialog tidak logis banget itu anjing. Kayaknya gue kenal tuh anak. Anak mana tuh? Lu tadi yang bilang. Jawabannya salah ya, harusnya kayak gua kenal tuh anak. Anak mana? Emang anak mana dia? Iya, kayaknya gua pernah lihat dia di sekolah ini. Harusnya Ya, gitu ya, kan. gitu. Atau Kalau enggak sih. kayaknya gini, kayaknya gue pernah lihat dia tuh kayaknya teman gue deh, kayak gitu kan. Nah. Ini malah dilanjutin nggak tahu lah. Mendingan dialognya gini. Sialan tuh anak, kalau ketemu gue habisin. Nah, mendingan gitu ya? Iya, kalau ketemu gue tampolin. Kenapa harus ada adegan? Kayaknya gue kenal tuh. Itu aneh banget sih. Anjing banget itu sumpah. Iya, kayak itu lebih logis diterusin dengan pertanyaan itu kayak, lu kalau ketemu anak gue tampolin. Lah emang anak mana itu? Gue tahu dah. Ya, itu baru logis. Betul. Baru logis kalau kayak gitu. Selanjut yang gue catat adalah adegan ketika temennya yang kedua dibunuh. Jadi Iya. kan dia di rumah, anjingnya hilang. Iya. Terus dia mencari-cari anjingnya di mana. Terus ada yang menetes dari atas. Entah kenapa film ini tuh selalu gitu ya, menetes dari atas. Yang Iya. pertama juga adegan minum air, ada gelas jatuh dari atas. Iya. Kayaknya si scriptwriter-nya punya trauma tersendiri dengan air yang menetes dari atas. Ya mungkin Iya. rumahnya bocor. Mungkin penulisnya rumahnya Bocor, dapat inspirasi gitu kan. Dapat inspirasi. Terus pas dia nengok ke atas ada yang meledak gitu. Brak, keluar darah semua, jrot gitu. Iya. Itu gue mau tanya sih, itu apa yang meledak ya? Daging anjingnya meledak. Darah anjingnya kayaknya ya. Kok bisa meledak? Ditaruh di plastik, Cok. Terus kok bisa meledak? Hatiku Sangat kacau, malamku tinggal 491. Ku pegang erat-erat. Berarti tadinya 492 ya. 92, 93 juga ada. Meletus kresek hitam dor. Dar.
Itu contoh yang bakal di-cut. Ini ada adegan juga gamers. Seorang gamers pintunya awalnya kebuka gitu kan. Yang mana gue tuh nggak pernah lihat ada orang streaming games pintu belakangnya kebuka gitu. Iya. Kayak setauku orang kalau streaming games seingin mungkin mereka rapat. Emang lu pernah nonton Winda Basudara streaming games pintunya kebuka lebar gitu ya? Nggak pernah. Tapi Reza Arab aja pintunya ketutup. somehow ini pintunya kebuka dengan kameranya yang dari depan muka begini seperti orang yang sedang main Skype gitu kan. Iya. Kayak orang lagi main Skype tuh, kameranya di depan banget gini. Bukan di depan malah low angle itu. Iya, padahal dia lagi streaming games. Tiba-tiba dia lagi pakai headset kan. Dia main game Dread Out. Somehow game Dread Out yang dia mainin itu bisa multiplayer. Dia main sama temennya, bisa mabar gitu. Padahal aslinya nggak bisa ya? Kayaknya nggak bisa deh. Setauku nggak bisa deh. Dread Out itu nggak bisa mabar kan. Ya udahlah. Kita kesampingkan semua logika itu. Kita anggap aja dia adalah seorang streamer game. Iya. Ya, kita sepakat dulu dia seorang streamer game. Dia lagi main game, tiba-tiba pintu ketutup. Cret. Somehow itu bisa kedengeran loh. Bisa kedengeran. Padahal itu headset gaming. Headset gaming harusnya itu kedap. Kedap, boy. Noise cancellation-nya mantap. Itu headsetnya anjing, itu bagus banget. Itu ada RGB like-nya. Iya, RGB light. RBGG red blue green. Kalau RGB kan red green blue. Ini dia RBGG. Kenapa green-nya 2 kali? Karena green semua tuh, tadi banyak greennya. Itu somehow kedengaran loh. Itunya ada itu aneh banget suara sih. ketutup pintunya. Kayak noise cancellation-nya seolah-olah nggak sempurna. Itu kalau dilihat sama brand headsetnya marah itu pasti. Brand headsetnya menjatuhkan brandnya itu. Lanjut masuk ke adegan gak waras berikutnya adalah adegan seorang guru yang diperankan oleh Aryo Wahab ya kalau nggak salah. Yang gue rasa gurunya ini sebenarnya punya penyakit telinga ya. Alias budek, alias conge, alias telinga swasta. Nah ini aneh banget sih sumpah. Karena kenapa? Jadi ada adegan yang jadi si Raka pertama kali datang ke kelas itu, dia disuruh duduk di sampingnya Sonia. Which is dia pembuli kan. Nah, dia disuruh duduk di situ. Terus si Sonia gini, "Lu jangan duduk di sini. Ini kursi teman gue, Vanessa." Terus si gurunya, "Jangan berisik." Gitu kan, satu kali. Terus yang kedua akhirnya ngobrol-ngobrol, setan dateng. Terus si Arka gini kan, ngegambar setan. Raka, kok Alka? Lu ngomong apa? Alka lu bilang. Raka? Alka lu bilang. Di budek. Kayak Pak Guru budek. Budek kayak Pak Guru. Ini contoh. Waspada mengenai fenomena ngefly atau mabuk dengan air rebusan pembalut wanita. Si cowoknya tuh pertama gini. Lu jangan ngeliat cewek gue. Lu jangan lihat cewek gue. Tapi tuh nggak ditegur gurunya. Padahal suaranya keras anjing. Terus tiba-tiba si cewek kan kaget. "Hah!" Gitu kan karena dia ngeliat gambar setan masker itu kan. "Hah!" Terus si gurunya bilang, "Kamu yang berisik." Itu aneh sih. Pas cowoknya teriak bilang, lu jangan ngeliatin cewek gue mulu. Itu teriak ya, "Lu jangan ngeliatin cewek gue mulu." Gurunya diem. Pas ceweknya teriak gara-gara ngeliat gambar hantu di bukunya si Raka, gurunya baru, "Kamu jangan berisik ya yang di belakang." Itu aneh banget sih. Kayak gurunya terkesan budeknya setengah-setengah gitu. Budeknya selang-seling. Jadi kan budek itu ada banyak tipenya, Pi. Ada budek kanan, itu yang nggak bisa dengar telinga kanan. Budek kiri. Nah ini ada satu jenis budek namanya budek zigzag. Iya, budek zigzag. Jadi budeknya zigzag per satu suku kata sekali. Jadi agak kiri kanan. Iya, gitu. misalnya kiri kanan dia denger kiri doang. Misalnya kiri kanan kiri dia dengernya kiri doang. Kiri atau kanan atau atas bawah. Lanjut, ada adegan juga yang jelek banget sih menurut gue. Iya, ini jelek banget dari sisi pengambilan gambar adalah adegan ketika si Raka temenan nih sama si cewek masker ini. Sama Zizi. Dia ini cantik banget kan. Ternyata Zizi ini adalah hantu. Temenan cakep banget sampai suatu hari si Rakanya itu dibully karena dia tuh suka ngomong sendiri gitu kan. Akhirnya dia ngebentak Zi. "Pergi kamu," gitu kan. Zinya pergi, nggak ada trigger apa-apa. Nggak ada pemicu apa-apa. Dia akhirnya jadi kayak nyari gitu. Padahal tuh nggak ada pemicu apa-apanya. Cuma kayak kangen aja, tiba-tiba kangen gitu. Iya, dia cari di bus kan akhirnya. Dia nyari di bus,
ketemu tuh Zi di bus. Dia cari-cari, Zi-nya ada di belakang. Pas dia ke belakang, ada di depan. Pas Iya. dia di depan, ada. Itu jelek banget anjing transisinya. Itu transisi di situ. Transisinya jelek kayak di banget. record pakai HP Nokia, woy. Sumpah kayak zaman dulu gue main HP Nokia, gue baru tahu teknik kayak ngerekam video, di pause, orangnya dipindahin terus Iya, direkam iya. lagi gitu. Iya. Kayak terus gue tuh dulu suka main sulap-sulapan pakai HP Nokia gitu. Harusnya dengan editan visual efek yang bagus di yang pas scene bertarung sama si hantu jahatnya, harusnya itu juga didukung dengan editing yang mantap pula menurut gua harusnya Yang di situ. akhir ya? Iya. Terus belum lagi ditambah adegan hantu yang nari fortune cookies ya. Wah, itu aneh banget sih. Terkenalnya kan dia juara nari tradisional. Juara tradisional. Terkenalnya dia juara nari tradisional pas Tapi- masih hidup, Ayo. tapi pas ngajarin si Rakanya, Ayo, Raka, kita nari. Narinya fortune Fortune cookies. cookies. Namun cinta fortune cookies. Kayak fortune cookie kan bukan tari tradisional Itu tari tradisional JKT, tari tradisional. bukan tradisional. Wota, tradisional. Tarian khas, iya, gua lebih Tarian suka. khas daerah Wota. WIB ya, Wota Indonesia Barat. Lah, enggak. Apa? Wota. Lu gak usah ngomong. Next time kalau Oke. Adegan gak waras berikutnya adalah adegan mencuri Raden soal Saleh. ujian. Mencuri soal ujian. Iya. Sebego-begonya teman-teman gue, senakal-nakalnya teman-teman gue di SMA dan segoblok-gobloknya teman-teman gue di SMA, gak ada satupun dari mereka yang pernah kepikiran malam-malam nyuri soal ujian di sekolah. Iya. Sekaya-kayanya Ini template film dan sinetron menurut gua mencuri soal ujian di sekolah tuh. itu bego banget sih menurut gue. Itu adegan yang standar aja gitu. Dan apalagi ini digambarkan si Raka ini adalah anak yang punya sekolah. Kalau gitu tinggal beli. Tinggal suruh aja bapaknya gitu kan. Iya. Maksudnya kalau mau dibuat nggak masuk akal, ya udah suruh aja bapaknya gitu dengan kuasa bapaknya. Iya. Kenapa dia harus mencuri soal ke sekolah anjing? Yang nyuri pun satu orang doang sih itu. Biar apa dia ke sekolah? Biar bisa dibunuh. Iya kan? Iya, jadi Cuma biar dia bisa dibunuh. Kenapa nggak mereka semua yang ke sekolah? Enggak. Biar bisa karena dibunuh. belum giliran mati. belum giliran mati. Belum gitu. giliran mati. Skripnya belum. Iya, di skripnya belum saatnya teman-temannya mati, baru saatnya si ini doang yang mati tuh. Dan yang datang dan sekolah. ini juga yang paling bego nih. Mereka tuh gengnya tuh banyak banget woy. Bener-bener sebanyak itu. Iya. Sebanyak itu. Terus tiba-tiba di akhir geng itu sisa 3 dan orang-orang ini tuh sekolah kayak biasa aja gitu. Kayak biasa aja, kayak merasa Merasa nggak terjadi apa-apa dengan teman-teman mereka, kayak merasa nggak curiga. nggak ada yang salah. Dia paling nih tiap ada temennya yang hilang, dia cuma bilang, si Anu Nggak hilang, ada, si hilang." Anu nggak pulang dari kemarin. Udah gitu doang. Udah gitu doang. Sempat sih satu dicari di rumahnya sampai mereka buka komputernya. Iya, ngotak-ngatik dia, kan. komputernya. Tapi Ya sama paspornya bisa ketahuan gitu. tapi abis itu juga mereka nggak ada niat ya udah kayak lapor polisi. Lapor polisi kek, ngelapor sekolah kek. Terus mereka kayak biasa aja, sekolah seperti biasa, tetap membuli anak-anak Dan lemah. lain gitu. Terus kayak Iya, itu juga gue mau catat di Iya, akhir. Pembuli itu kayak nggak ada orang tuanya gitu. Dan bahkan di sekolah ini pun gurunya cuma 2 doang. Iya, aneh banget tau. Di sekolah ini gurunya kayak cuma 2 doang. Dua gitu. doang gitu. Mungkin sistem pertemanan mereka ini adalah akademi fantasi sih. Jadi tiap minggu bakal ada yang tereliminasi Tapi gitu. terminasinya mati Iya, gitu ya. Anda dideportasi gitu. Mungkin sistem pertemanannya konsepnya itu. Bisa. Akademi fantasi kan. Ada yang kawalas yang nggak perlu dibahas seperti soal ujian yang nggak di lem gitu kan. Iya. Soal ujiannya kenapa? Seingat gue soal ujian yang udah masuk di dalam map itu selalu di lem deh. Iya. Ya. Terus dia masuk ke sekolah, dia masuk lab gitu dengan gak terpaksa. Cuman biar kita tuh tegang, ada kepala sekolah yang lagi Iya. ada penjaga sekolah yang lagi nyari-nyari gitu kan. Padahal dia ini kan bersekolah di situ, dia tahu dong ruang guru di mana. Iya. Kenapa yang dia masuki yang pertama lab, setelah itu baru dia masuk ruang guru. Iya. Goblok gitu. Ini sebelum kita manggil HS, ini sih yang pengen gue bahas. Apa? Konsep, jadi kan plot twistnya adalah si hantu masker ini yang jahat dan ngebunuh-bunuh orang ini ternyata adalah si Z. Nah jadi Z dulu ini dibully juga, dan dia tuh dibully karena dia ngelaporin pembuli ini tuh ngebully orang lain. Oh, jadi si Elin. sebabnya itu. Kok Sebabnya ada itu. reviewer di Yang nggak TikTok ngerti. Yang nggak ngerti, yang bilang katanya nggak ada sebabnya. Nggak ada sebabnya. Hah? Apakah mereka nggak menonton? Apakah mereka main HP? Apakah mereka dibayar Nah. untuk menjelek-jelekan film ini? Nah, itu dia. Gue penasaran. Gitu. Jadi kayak si Z ini kan dibully.
Terus somehow dia ini ternyata plot twist-nya adalah anak si penjaga sekolah, si Pak Dudung. Ya kan? Entah kenapa juga dia pengen kabur dari rumah yang membuat dia ketabrak truk. Ya Itu kan? nggak logis juga sih. Nggak ada triggernya dia pengen kabur dari rumah karena salah. bapaknya apa? Kalau pengen kabur dari rumahnya karena dia udah nggak kuat dibully. Tapi kan kenapa? Kan bapaknya sesayang itu sama dia loh. Iya, tapi dia udah nggak kuat di situ lagi karena kan rumahnya juga diceritainnya mereka tinggalnya di sekolah, di salah satu ruangan di sekolah, di mes belakang sekolah gitu tinggalnya. Berarti Apakah kamu main HP? nggak berarti yang nggak jelas itu adalah dia ini mau kabur kemana gitu. Nah, itu baru benar. Maksudnya Gua kan setuju. harus ada motivasinya. Dia mau kabur, alasannya itu apa dan mau kemana gitu. Yang jelas kan ada bis antar kota. Mungkin dia kaburnya mau keluar kota tuh karena dia pertama dijelaskannya apa? Dia ketabrak bis antar kota. Kedua, itu dekat terminal. Berarti dia kemungkinan dia mau cabutnya keluar kota. Pokoknya dia kabur, dia ketabrak bus lah di situ kan, bus antar kota itu. Nah, si bapaknya ini yang pengen arwah anaknya balik, dia belajar ilmu hitam. Nggak dijelasin juga ilmu hitamnya. Ilmu hitam apa? Apakah Pentorus Konomorus? Nah, pokoknya goblok banget anjing. Kontos mekus gitu kan. Apa itu? Mamamu lontemus. Iya kan? Jadi dia ini belajar ilmu hitam, akhirnya arwahnya ini mungkin kembali, tetapi arwahnya ini jadi hantu berwajah dua. Iya. Ada yang baik, ada yang jahat yang suka ngebunuh-bunuh orang. Ya. Nah, yang jahat ini somehow dia tuh transisinya adalah dia jadi bapaknya, jadi ibunya. Jadi plot twist-nya lagi adalah ternyata yang ngebunuh-bunuh orang-orang ini tuh bapaknya. Iya. Gitu, Pak Dudungnya itu. Tetapi ketika Pak Dudungnya ini tuh kadang terlihat sebagai hantu berwajah merah atau gue nggak ngerti sih konsep ini tuh, jujur gue nggak ngerti. Yang kedua adalah Apakah si hantunya merasuki bapaknya tuh bapaknya? merasuki hantunya. Iya. Di situ tidak Gitu jelas. sih. Terus kayak semua orang-orang ini kan dibunuh itu seolah-olah mereka itu diganggu setan dulu loh. Iya. Hanya satu yang nggak diganggu setan, yang anak ketua itu. Iya. Anak ketua itu kayak tiba-tiba nggak ada gangguan setan, langsung diserang sama bapaknya, dia langsung tahu kan, ini tuh bukan hantu, ini tuh Pak Nyaris Dudung. jadi pahlawan dia, nyaris jadi pahlawan. Ternyata tolol juga akhirnya. Ternyata tolol juga dan mati tolol. Nah gitu sih menurut gue, itu juga miss-nya sih di situ doang sih, konsep ini tuh gue nggak ngerti gitu. Dan yang gue nggak ngerti adalah anak-anak ini tuh dibunuh di rumahnya mereka loh. Kenapa sih kalau misalnya yang emang dua enggak, yang dua di gudang sekolah. di gudang sekolah ya? Kalau misalnya emang kenapa si bapak ini itu manusia ya, kenapa dia semudah itu masuk ke rumah orang-orang gitu? Makanya apakah nggak ada penjaga atau apa gitu? Emang di rumah orang kaya kan biasanya ada satpam ya? Satpam, Kok dia bisa CCTV masuk lah bebas? minimal, Apakah atau dia Naruto? anjing herder. Bahkan dia bisa menculik anjing tanpa anjingnya itu menggonggong loh. Ada gonggongnya guk. Gitu. Kalau mungkin kalian ada ngerti, boleh kalian jelaskan. Tapi terakhirnya bapaknya bangun kayak jangan tinggalin bapak. Dan gak diliatin juga bapaknya tuh di penjara loh. Iya, padahal harusnya diliatin bapaknya di penjara sih. Iya kan? Kalau misalnya mau dibuat bapaknya itu selama ini yang ngebunuh orang, harusnya ada adegan bapaknya ditangkap polisi lah minimal ya. Iya, di borgol. Biar kita tuh gitu. nggak bingung gitu, nggak bingung. Terakhir banget deh ini. Jadi setelah si pembuli ini tahu dia si Pak Dudung ini itu pembunuhnya selama ini, dia dengan pinternya nelpon ceweknya yang lagi di bar. Kita harus ke sekolah sekarang. Instead of mereka ke polisi. Iya. Dia memilih untuk untuk kita harus ke sekolah sekarang. Itu aneh banget, aneh bin ajaib itu. Ya udahlah. Terus sama ini, yang yoga udah dibahas belum? Oh iya. Yang jadi ada scene di mana gurunya kayak, gua nggak tahu ini penulisnya maksudnya apa ya, kayak mungkin penulisnya bikin, oh sebelum karakter ini kita matikan, kita bikin dia bersenang-senang dulu dengan cara yang tidak wajar. Nah, dengan caranya gimana? Jadi malam-malam. Jadi ada malam-malam di entah di mana ruangan guru atau apa, dia si gurunya itu nyetel di HP-nya itu kayak tutorial yoga gitu. Di lab komputer bukan iya, HP. Nah, dia nonton tutorial yoga gitu. Di video itu tutorial yoganya lagi tengkurap. Sedangkan dia praktekinnya gimana tahu? Begini anjing. Jadi dia sambil nonton yoga yang di TV itu, di laptop itu, iya. dia begini-begini. Dia begini-begini. Gua kalau jadi
trainer yoganya yang di YouTube, gue protes sama dia. Anjing, tekur, tot, gitu. Lu ngapain begini, anjing? Dan juga lagian Pemanasan SKJ. dalam kondisi apa? Malam-malam lu lembur, dalam pikiran lu kayak gue pengen nonton yoga Iya kayak aku sebelum mati aku ingin yoga. Di antara Nggak ada. di antara semua tontonan di YouTube ada Warintil, Iya. ada podcast Om Deddy, ada film cerita Hirota Daradiva. atau seminimal-minimalnya ada film Bisikan Jenazah di YouTube. Iya, ada channel pesulap merah juga lagi yang sedang hits. Tetapi lu memilih untuk menonton yoga Iya. malam-malam saat lembur. Tapi emang guru ini juga actingnya wadaw juga loh. Oh, ada di awal-awal. Ada di awal-awal scene, gurunya kan lagi menghadap kayak mading gitu Mading kan. itu nempel pengumuman. Tiba-tiba pas nengok ke belakang ada si murid terpintar yang pakai kacamata, siapa namanya? Elin. Terus dia bilang pas balik melihat si Elin dia kaget. Hah? Ya Elin bikin ibu kaget aja. Standar. Tapi mukanya datar banget anjing. Oh, itu juga yang gue suka satu yang gue suka tadi ketinggalan si Elin. Iya. Si Elin tuh benar-benar dari raut mukanya, cara dia berpakaian ya, kita percaya dia murid terpintar di kelas nih. Kita percaya dia Sumpah. nerd. Kita percaya dia Karena nerd. teman-teman gue yang pintar dulu waktu SMA tuh kayak gitu semua mukanya. Iya, anjing. teman-teman gue yang Sumpah. nerd itu ya kayak dia, Kayak si Elin, kayak sumpah. si Elin. Elin Sumpah. acting dan karakternya developmentnya lumayan bagus. Cakep, lumayan dapat banget dah, dapat banget. Lumayan Oke. bagus. Berikut ini kita akan meminta pendapat dari seorang ahli. Dia dikenal dengan julukan One Video One Meaning. One video one meaning. Dia adalah seorang profesor Iya. yang bergerak di bidang maritim. Langsung aja kita panggilkan, inilah dia, Profesor AS. Profesor AS. Kita kaget dulu dong. Kita kaget 1, 2, 3. Hah! Wah. Nah, inilah dia Profesor AS. Ini dia Profesor HS. Oke, Profesor AS sekarang nggak ada overall. Ini langsung lo nilai ya. Kalau menurut lo, Pakai ini dulu. oke, seperti video terakhir, kita akan masuk ke segmen baru kita yaitu Dua Kata Lucu. Dua kata lucu film apa ini? Oke, dua kata lucu film Dua Patah Mati dari gue dulu ya. Indigo Masal. Kenapa Indigo Masal mau dijelasin kan? Jangan. Aduh, ini scene goblok juga soalnya. HS. Indigo Masal ya. Dihembus setan. Diem setan. Dihembus setan. Gua Iya. dedemit wibu. Ini demi wibu. Iya, jarang kan lihat dedemit wibu kan. Oke. Kalau ini kan wibu karena pakai masker, penampilannya kayak wibu-wibu yang Gua ada. datang ke festival Jepang. Gue ada. Makan nasi. Literally nasi. Literally nasi anjing. Bener. Nasi dong. HS ada lagi gak? Ada. Mau bonceng setan. Muncul setan. Bonceng setan. Oh, main di sepeda ya? Iya. Ada nggak terakhir? Gelang ular. Gelang ular. Gelang ular tuh kenapa? Kenapa lucu nanti ya gelang ular? Kenapa lucu ya? Gelang ular. Karena gelang itu adalah suatu pendeteksi. Pendeteksi. Iya. Alat untuk mendeteksi apakah ada hantu di sekitar. Iya. Kenapa tadi Indigo Masal? Karena ada adegan satu scene aneh. di mana ternyata si hantunya ini dia ingin membalas dendam ke semua teman-temannya. Karena teman-temannya itu waktu dia dibully mereka diem aja gitu Iya. kan. Akhirnya si Pak Dudung dengan HP-nya si ibu kepala sekolah dia mengumpulkan anak-anak ke aula sekolah. Iya. kan? Nah, di aula sekolah itu pintu dikunci, terus mereka mau dibakar di sekolah itu. Terus somehow setelah berantem Sama terus si Pak Dudung. sama si Pak Dudung, terus si teman-teman semuanya itu bilang ke si Dininya, which is itu Z yang Iya, jadi hantu. iya. Kami minta maaf ya kami minta maaf ya Dini, kami minta maaf ya Dini. Semuanya jadi indigo tiba-tiba Semuanya aja. jadi bisa ngelihat setan dini. Jadi indigo masal. Aneh banget sumpah itu. Oke, overall dulu, kasih ini dulu, drop saya seru banget. Kalau dibanding semua film di tahun ini udah pasti seru. Seru banget. Seru banget. Oke. Kok ada ya yang reviewer di TikTok yang bilang Ini film viewer- horor terburuk yang pernah dia nonton. Oh, mungkin dia nggak nonton film Rumah Kuntilanak. Iya, mungkin dia tidak nonton film Tumbal Darah Hitam Anak Melik. Atau mungkin dia nonton film yang viral-viral aja biar videonya viral. Wah. Wah.
Mungkin dia tidak nonton The Doll 3. Mungkin dia tidak nonton Menjelang Maghrib. Kok bisa ini film terburuk sih? Iya, kok bisa kata dia ini film terburuk 2022. Oke, HS, kita masuk dulu ke hal yang lu suka dari film ini. Suka. Jadi yang pertama aku suka dia menggunakan teknik subjective shot. Apa tuh? Jadi itu adalah istilah lain dari shot POV, di mana kamera akan menjadi first person view untuk mendramatisasikan sebuah scene. Contoh. Tapi sayangnya di film ini ketika mereka membuli Dini, tapi POV-nya kamera di buku-buku kameranya itu tidak merasa dramatis sama sekali. Oh iya, Jadi lebih betul. cringe aja gitu. Feel-nya malah kurang dapat Itu ya. karena itu kenapa menurut gue kenapa itu bisa terjadi. Yang pertama karena itu tadi ada juga reviewer film yang gue setuju. Sosok pembulinya itu jerawatan. Iya. Jadinya at least di cover lah pakai make up gitu kan. Ini Iya, kayak iya. dibiarin gitu. Jadi kita tuh salfok gitu loh. Iya. Udah mukanya semuka-muka yang kita lihat jerawatnya gitu. Iya, Mungkin iya. itu sih yang mengganggu fokus kan. Iya. Di luar teman-temannya yang juga cukup cringe gitu loh. Iya. Tapi soalnya mukanya itu selayar-layar woy gitu yang kita lihat gitu kan. Ada lagi? Terus yang kedua aku suka alur ceritanya ini dari tengah ke belakang makin seru karena teror dan cara membunuhnya itu makin sadis makin ke belakang. Nah, itu juga setuju. cara membunuhnya makin sadis. Yang cara membunuhnya ini nggak sama sekali gua nggak expect, Geralt juga nggak expect, HS nggak expect bakal dilakukan di film yang kita nggak terlalu kenal sutradaranya. Iya, dan juga kita juga nggak terlalu tahu, maksudnya ekspektasi kita tuh rendah gitu kan. Iya, ekspektasi kita rendah banget. Terutama apa yang paling keren, cara mati apa yang paling keren? Iya. Yang ditusuk gunting anjing matanya. Iya. Ih, anjing itu gue sampai kayak, ih, anjing gitu. Sumpah itu keren banget anjir. Sama ibu guru yang ditusukin. Kalau itu gua keren. lebih suka yang guru sih, yang guru ditusuk. Ditusukin ya. Iya. Gue tusuk mata tuh geli banget sih. Ada lagi nggak? Udah sih langsung yang tidak aku suka. Catatan hitam film Kalian Pantas Mati versi HS. Sebagian besar dari film ini yang menggunakan konsep dubbing. Karena ada banyak sih scene yang rasanya tidak realistis. Seperti ada dua orang lagi ngobrol, satu di ujung ruangan, satu di depan ruangannya. Tapi yang di ujung ruangan itu volumenya itu sama dengan yang di depan itu. Jadi nggak ada kesan realistis. Samar gitu nggak ada kesamaan. Iya, Oke, betul. iya. Ada lagi? Scene terakhir, batu nisan CGI. Oh itu sih. Iya, batu nisannya sebenarnya ada beberapa yang CGI dan kalau gua rasa itu nggak terlalu rapih ya. Nggak terlalu rapi. Padahal kenapa sih tinggal bikin batu nisan doang ya? I mean, Atau nggak bisa syuting di tempat kuburan langsung. Iya, soalnya mungkin itu kayak mungkin susah nyari itu kuburan di akhir tuh CGI semua tuh. Yang asli mungkin cuma satu. Iya, yang asli mungkin dikit sih, tapi yang lainnya kayak bikinan. Ya Allah, masa kalah sama videonya Mabeti, woi. Mabeti ada satu kali dia bikin video hantu horor, dia bikin setup kuburan. Bikin setup kuburan. Dia nisan dia beli banyak, mereka bikin kuburan tanah dibunuh-bunuhin. Masa kalah sama Mabeti? Mungkin waktunya kali mepet waktunya. Ya tetap nggak boleh nggak bisa dimaklumi. Iya, itu kurangnya jadi nilai minus. Gitu. Oke, langsung aja kita ke rating. Kalau dari aku, overall film ini sebenarnya terlepas dari koreng-korengnya dan bolong-bolongnya, gue sangat enjoy sih film ini, cukup menikmati sih. Di antara semua film yang sedang tayang di bioskop, kayaknya ini dan Inang itu lumayan worth untuk dinonton. Iya. Gue belum nonton film Koreanya, film ini pun gue enjoy lah gitu. Jadi overall gue kasih nilai 7, boleh lah 7. 7 boleh sih 7. Kalau gue 7,5 sih. Karena itu dengan ekspektasi yang rendah bisa menghasilkan hasil yang ternyata berkali-kali lipat dari ekspektasi gue itu. Dia di atas ekspektasi banget gitu. Kalau lu? Kalau aku 7, jujur aku kaget dengan chemistry dua tokoh utama yang baru main bareng dan ini debutnya yang cukup memuaskan untuk Sisi. Itu. Kok bisa ada yang bilang aktingnya nilainya 0/10 di TikTok? Wah. Apakah mungkin kalau misalnya yang ini 0/10, yang jadi lo berapa? Wah, apakah itu minus? Gue curiga yang review jelek di TikTok itu sebenarnya itu bagian dari marketing loh. Biar apa? Biar orang penasaran pada nonton. Jadi pengen nonton ya? Ini ya, gue nonton tuh video review yang di TikTok itu. Iya.
itu bener-bener dia tuh kayak ngata-ngatain itu bener-bener kayak itu tuh buruk banget loh. Padahal Iya. nggak seburuk itu guys. Sumpah. Jujur sumpah. Kalian kagak percaya seburuk sama gue, kalian percaya sama gue. Gue pun pernah mau dibayar untuk film gue tolak. Iya, Ya, iya. ada chatnya, gue masih ada chatnya. Nggak seburuk itu, Nggak sumpah. seburuk itu, Nggak bener. seburuk itu, bener loh. itu. Lumayan bagus ini untuk Kenapa makin naik? Boleh dibuktikan, yang sudah nonton please banget kalian komen biar membuktikan kalau kita reviewer yang objektif. Iya, ya. betul. Kalaupun ada yang nggak setuju juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalian komen aja apa yang kalian setuju sama kita dan apa yang kalian nggak setuju sama kita. iya gitu. boleh. Kita juga open kok. Open, Santai. open BO. Wow, itu lu. Itu aku. Iya. Oke, sekian dulu. Rating udah ya. Iya, kalau takut itu. lagi. Udah mau closing masih aja. Udah mau ya? closing, Udah masih mau melucu aja, terus. masih melucu. Oke, mungkin kita akan ketemu di film Inang. Gue sih udah nonton sebenarnya. Yang ini juga. Jadi kayak ini Mang Jajang. Iya. Yang itu, yang bapaknya itu. Mungkin kita akan ketemu. Dalsim sih. Street Fighter. Street Fighter. Mungkin kita akan ketemu di film Inang ya. Semoga filmnya belum turun di bioskop karena ini ada Black Adam ya. Jadi film-film tuh kayaknya bakalan ke iya. Jadi kayak sayap. Jadi kayak sayap. Lagi ketempelan ulet bulu Jadi kayak sayap. Aneh banget tuh. Ya, jadi kayak mungkin semoga Masih melucu kita terus. masih bisa nonton ya. Iya. Sekian dulu. Kalaupun kita nggak bisa nonton Inang, filmnya kayaknya sudah ada sih di layanan Iya, kalau streaming. misal nanti nggak keburu. Kita cari di layanan streaming, kalau nggak ada ya kita cari yang legalnya. Kalau nggak keburu kita ketemu di film Kodrat. Betul. Wah, Ya kan? Kodrat gue jujur 27 penasaran Oktober, banget sih. ya. Kodrat gue penasaran banget. Ya. Pokoknya ya udah segitu dulu ya ADC kali ini, sampai ketemu di film Inang dan Kodrat. Bye. Bye.